jualan suatu hal yang emang kalian suka gitu. Lu suka makanan, lu suka baju atau kayak gimana, cobalah cari mindsetnya diganti sekarang gitu. Bagaimana kita cari, jangan ya sekarang oke, perencanaan, cuman kalau dikekang terus keuangan kita, nggak bakal, ya pasti akan ada revenge spending juga someday. Betul. Assalamualaikum Sobat Cuan, apa kabar? Semoga Sobat Cuan selalu dalam keadaan dan kondisi yang sehat, yang semangat karena lagi menjalankan ibadah puasa ya. Seperti biasa, Cuap-Cuap Cuan di bulan puasa ini hadir dalam Cuap-Cuap Ramadan. Kita akan angkat sejumlah tema yang pastinya akan relate sekali dengan kondisi Sobat Cuan untuk kasih insight, kasih arahan supaya nggak kebablasan ya. Kita ketemu di segmen Julid, Jurus Lebih Irit, bareng dengan Aulia Akbar di sini, financial expert CNBC Indonesia. Puasa aman, lancar? Oh, aman pastinya. Tapi tidak boleh julid ya. Iya, betul sekali. Kalau julid nggak boleh. Oke, kita kayak common things sih yang dibahas di bulan puasa tuh kan kayak misalnya jangan sampai kantong bolong, jangan sampai kebablasan, jangan sampai lo over ya jadi impulsif buying berlebihan gitu kan, karena ngerasa ya bulannya cuma satu bulan setahun gitu ya, setahun tuh cuma satu bulan Ramadan, jadi kayak jor-joran gitu ya. Kita bahas sekarang yang paling yang lagi menarik banget adalah terkait mengenai jebakan bukber, berkedok self reward. Klasik. Klasik, but ini tuh kayak terulang terus. Iya benar. Jadi suatu hari nih kayak gue ceritain pengalaman pribadi gue sih. Jadi gue pergi ke satu toilet gitulah, toilet wanita, isinya wanita gitu ya. Itu mau bulan Ramadan, terus dia bilang gini, pokoknya gue udah ada agenda, udah ada jadwal, gue buka puasa di mana aja. Pokoknya udah ada semua, disebutin lah merek-merek kayak Susilala, nanti ke stick ini, ke itu, hari pertama, hari kedua. Terus sampai gue mikir gitu, ih gila gitu kan, kayak gede juga sosialita ya. Maksudnya kayak, ya apakah memang akhirnya jadi sesuatu hal yang biasa itu terjadi di bulan Ramadan, ya nggak sih Mas Akbar? Iya, sebetulnya ini ritual sudah pasti gitu. Karena ketika ada bukber itu kan sebetulnya momentum yang diincar itu kan reuniannya gitu ya. Jadi kita yang udah lama nggak ketemu si A, si B, si C, teman-teman kuliah, teman-teman ex kantor ini akhirnya ketemu di satu tempat gitu, bisa saling cerita mengenai pencapaian masing-masing atau pamer lo berarti ya. Pamer flexing gitu kayak yang tahun lalu rame itu kan ya di situ. Tapi bisa juga mungkin kadang tercipta juga kayak peluang-peluang. Oh, mungkin ada lowongan kerja di kantornya dia, gue lagi butuh nih. Sekarang zaman lagi susah. Oh, ini open connection, kalau ini is good ya, bukan relasi. Atau peluang usaha juga bisa gitu. Kita nggak menutup kemungkinan ada di situ juga. Cuman memang aktivitas ini ya nggak dipungkirin akan makan pengeluaran sih, makan duit gitu loh. Maksudnya ya gimana, kita kan sama aja jajan kayak gitu, makan di luar. Di luar makan ada nggak cuman bayar makan minuman doang, bayar teksnya juga, bayar parkirnya juga, bayar bensinnya juga, ya kayak gitu lah. Tapi gue suka agak bingung dengan statement buka puasa itu self reward. Emang iya? Emang apa gitu kan? Ini kan ibadah. Maksudnya kayak pencapaian kalau self reward itu kan kayak misalnya kamu udah ngelakuin rutinitas olahraga atau diet seminggu gitu ya. Terus dalam satu hari kamu mau cheating, itu juga satu kali makan kamu beli ice cream or buy something yang sweet. Ya itu kayak self reward. Atau kamu udah kerja nih setahun full nggak ambil cuti. Suatu hari kamu mau pergi liburan, itu self reward gitu. Nah kalau ini kan kayak lucu gak sih kalau misalnya disebut buka puasa, gue kan udah puasa seharian, gue makan enak dong, gitu gak sih? Iya sebetulnya kalau mindsetnya kayak gitu ya nggak heran kalau tiba-tiba pada boncos gitu ya, karena puasa seharian tiba-tiba self reward jadi makan di restoran A gitu ya, semuanya dipesan, lama-lama ya bukannya happy ya, awalnya happy tapi lama-lama malah kolesterolnya naik, yang ininya naik segala macam. Side effect-nya penyakit ya. Iya, terus kanker juga, kantong kering. Iya benar. Gitu. Itu jadi nggak inilah, jadi nggak jadi bukan self reward jatuhnya kayak gitu. Malah jadi masalah baru malah. Kalau tiap hari jadi nggak self reward, tapi mungkin kalau misal dalam 30 hari berpuasa ya 3 kali atau 2 kali itu disebutnya mungkin bisa ya. Ya mungkin bisa lah, cuman balik lagi sebenarnya kan kalau emang esensinya puasa kan emang kita menahan nafsu dari ya termasuk nafsu makan segala macam. Kita coba deh kita ngerasain bagaimana sih, apa sih yang dirasakan orang-orang yang susah makan gitu ya di sana. Kalau sebetulnya jadinya
malah jadi berlebihan kayak gitu ya, dia di atas namakan self reward. Ya gue pikir sih nggak inilah, nggak make sense lah seperti itu, nggak ada esensinya puasanya di situ. Oke. Mungkin self rewardnya kalau bukber tadi yang dimention sama Mas Akbar gitu ya, karena lo mau flexing atau memang lo mau update pencapaian, mungkin masuknya ke situ kali ya. Cuman kalau misalnya kita lihat dari antara in between ya, antara bukber dan self reward ini kan juga bukber itu susah nolaknya kadang-kadang, karena kan memang basicnya kayak ngomongnya ya kan udah lama gak ketemu, terus kapan lagi sih gitu. Sementara kalau esensialnya bukber, gue gak tahu sih kalau lo seberapa besar lo memprepare sebuah bukber. Artinya ya lo yang nentuin di resto ini deh gitu kan. Jadi sesuai dengan budget dan kantong, atau misalnya kita di sini aja deh yang makanannya variatif. Karena yang hampir rata-rata gue perhatiin bukbernya tuh ke fancy justru malah. Resto-resto yang apa namanya, yang wah gue diajakin bukber nih, tapi kok restonya kayaknya wow gitu ya. Nah ini gimana caranya punya kontrol untuk bisa memilih ajakan bukber ini? Sebetulnya ini ya seharusnya dilakukan sebelum bulan Ramadan tiba gitu ya. Jadi kita kalau punya circle pertemanan, kita udah harus tahu tuh. Dikerucutin circle pertemanan. Kita punya kita udah makin tua, makin dikit temennya. Ini makin dipotong lagi. Ya banyak ya. Ya, terutama buat mereka yang emang banyak temen lah ya di sini ya, circle-nya mungkin ya gini, yang emang tahun lalu evaluasi mungkin kebanyakan teman SMP ada, teman SD ada gitu ya, tetangga ada. Iya lo. Lo gitu juga gak sih? Maksudnya tiba-tiba teman SMP lo dari antah berantah, Bar, gue ini teman SMP lo bukber. Dulu sih, yang actually dulu sih. Kalau sekarang sih sebetulnya udah hampir lost contact juga. Dan emang sebetulnya yang kita lihat ya ini sekarang, kira-kira kita udah harus bisa saring, kira-kira yang worth it untuk didatengin itu yang mana sih gitu loh. Apakah ciri-cirinya yang worth it menurut seorang Vinplan Aulia Akbar? Ciri-cirinya gini ya, lu kalau ke sana ke bukber itu nggak cuman ngomongin hal yang sifatnya kayak kayak nggak ada juntrungannya gitu. Kalau misalnya menurut gue, kalau misalnya tiba-tiba ke sana ujung-ujungnya cuman ngegosipin si A, si B, si C, ngerumpi doang kayak gitu kan. Ya mungkin gini, mungkin tuh teman-teman tongkrongan zaman dulu ya yang asik banget kayak gitu. Cuman kalau emang cuman kayak gitu aja, mendingan nggak usah deh. Gitu. Apalagi sekarang, karena balik lagi sekarang kalau konteksnya adalah kita orang yang sudah berumah tangga gitu ya, pasti keluarga, bukber bersama keluarga akan lebih enak, akan lebih ditunggu. Momen yang kayak gitu akan lebih ditunggu. Apalagi kalau kita sendiri susah untuk meluangkan waktu untuk itu gitu loh. Buat apa sekarang bukber sama orang-orang yang emang sebetulnya yang obrolannya juga nggak ada faedahnya di situ. Nah, lain halnya kalau memang ketemu si X nih, ternyata teman gue yang teman sebangku gue, terus sekarang dia punya ini nih, punya bisnis ini nih. Kalau emang kita bisa sense kira-kira ada resultnya dari bukber itu, entah itu ya nggak cuman result itu nggak cuman inilah ya, kita silaturahmi juga nggak mesti pas bukber aja kok, kapanpun bisa. Tapi ketika ada tuh result yang memang bisa impact ke hidup kita jadi lebih positif, atau keuangan kita jadi lebih positif, menurut gue tuh worth untuk didatengin. Gitu. Yang pertama lo screen out dulu kali ya, siapa dan di mana dan bagaimana bukbernya. Jadi mungkin tahu kapasitasnya. Tapi kadang kita juga ngincer kan, kita mau ketemu orang-orang tertentu di bukber itu gitu ya. Jadi itu bisa lo bela-belain gitu. Tapi kalau misalnya cuma teman nongkrong yang bakalan cuma gosip doang, gibah gitu doang, buat apa? Tapi kalau menurut lo nih Bar ya, kebutuhan sosial dan keuangan artinya adalah memang sejauh mana kita bisa
punya atau kebutuhan sosial kita teraccepted dengan Hmm. kemampuan kita, pola pembayaran Iya, kita ini iya. cukup berkorelasi nggak sih? Sebetulnya gini ya, ada person yang memang dia butuh butuh acara-acara berkumpulan kayak gitu karena dia dapat energi dari berkumpul dari orang lain, positif kayak gitu. Jadi mungkin ya itu kalau orang banyak bilang orang ekstrovert kayak gitu dia dapat itu bisa jadi kebutuhan. Nah, cuman balik lagi bahan bakarnya kita kan dari keuangan kita. Bahan bakar kita bisa datang ke acara-acara itu kan dari keuangan kita. Kalau memang itu teman-teman rasa ya udah deh, Mas gue nggak bisa nih kalau misalnya kagak ada ini, soalnya gue seru, gue itu yang bikin gue semangat kayak gitu. Oke, lakukan, tapi coba lo pilah-pilah dulu, coba pilah-pilah mana yang memang bener-bener sesuai sama ini deh, sama keuangan. Kalau ternyata ada tiap hari, tapi gue saking gue gaulnya tiap hari ini ada bukber kayak gitu sampai hari Minggu. Ya sama aja bohong kalau kayak gitu. Coba alokasikan lah kayak mungkin ya 2 kali seminggu itu kalau menurut gue udah cukup banyak ya. 2 kali seminggu weekday, 1 lagi weekend itu kan udah cukup banyak gitu. Kalau gue tipikal orang yang agak cenderung dalam tanda kutip introvert tuh gue capek juga baterai sosial gue udah ini udah habis kayak gitu. Cuman mungkin ada yang emang sukanya ya emang ya udah ngeriung rame-rame kayak gitu. Tapi kalau misalnya terbentur di finansial, cobalah alokasikan waktu ya yang sesuai sama budgetnya dan perhatikan juga waktu dan budget ya itu kayak dua hal yang memang penting dan harus banget ya. Sama kalau budget tuh kita kan bukan hanya distance-nya ya, untuk ingat loh pas buka puasa bulan Ramadan macet udah pasti. Iyalah. Nah, udah bukan main itu. Itu dari jam 4 udah. Iya, berangkat Jakarta ya, apalagi ya Sobat Cuan ya. Berangkatnya udah macet, pulangnya juga macet. Belum nanti makannya. Nah, makannya di restoran mana? Apa yang tadi yang benar-benar mewah banget atau yang benar-benar kayak kaki 5 gitu, itu diperhatikan juga. Jadi sebenarnya kalau dilihat gitu ya dari semakin banyaknya undangan bukber atau bersosialisasi selama bulan Ramadan tuh paling numpuk di mana sih? Di awal-awal dan menjelang akhir-akhir atau tersebar atau memang ya karena bulan Ramadan ya tiap hari adalah waktunya bukber? Sebetulnya kalau dari pengalaman gue lebih sering di menjelang akhir kalau teman-teman gue. Jadi kayak awal-awal tuh ya biasanya gue emang dulu kerja di industri yang emang heavy juga promo untuk Ramadan kayak gitu. Biasanya awal-awal itu ya pasti gue nggak bakal bisa deh. Nanti kalau udah akhir-akhir menjelang libur Lebaran gitu, ya itu barulah kita kumpul gitu. Baru gue bisanya tanggal sekian nih gitu. Nah biasanya kebentrok juga, ada yang bilang gue udah keburu mudik kayak gitu. Cuman ya udah ya kebetulan emang teman-teman gue biasanya emang di Jakarta gitu. Jadi ya banyak kan numpuknya terakhir. Tapi ada juga yang emang baru awal-awal Lebaran nih gengnya udah langsung baru awal-awal puasa gengnya udah bilang mumpung masih awal-awal nih, masih belum ada ini gitu. Belum jadi ada yang pulang tersebar kampung sih menurut gue ya. Gitu ya. Jadi sebenarnya masing-masing tergantung circle-nya Sobat Cuan ya. Enggak, ternyata gue lebih banyak tersebarnya tuh di tengah-tengah begitu, udah seminggu 2 minggu puasa baru mulai banyak bukber. Tapi ada yang bener-bener udah langsung tancap gas dari awal bukber. Ada juga yang menjelang nih sebelum pada pulang kampung sekalian maaf-maafan. Itu tergantung sih. Tapi artinya tuh gini, how to manage your money. Setelah tahu kan kalau kayak kita kan mulai nih kayak bulan ini di 11-12 lah, taruhlah di situ ya, bulan Maret kemarin. Terus nanti di akhir-akhir bulan Maret itu akan ada THR dan juga gaji gitu. Nah, ini kalau untuk yang memang formal workers kan berarti kan kita dapat suntikan dana dari situ. Nah, itu mungkin bisa nggak sih pengelolaannya? Artinya nanti aja lo jangan habisin gaji bulan ini tapi lo pakai THR lo buat bukber. Sebetulnya waktu dulu ya itu the reason gue dan teman-teman gue juga bukber di menjelang penutupan Ramadan tuh ya kayak gitu. Kita pasti THR udah cair lah. Jadi lebih less worried lah kalau mengenai keuangan lah di situ ya. Itu bisa dijadiin ini. Cuman balik lagi ya, tambahan uang THR itu kadang-kadang juga habisnya
cepet juga gitu ya, kayak sama aja kayak gaji bulanan. Karena kenapa? Karena mindset kita gini, kita pasti ada tambahan uang nih, nanti habis hari ini terima gajian bulan ini, terus habis itu THR nggak lama lagi libur gajian lagi, banyak kan sering kayak gitu kan. Cuman balik lagi gitu, kalau emang kalian terlalu nganggap enteng yang satu ini, tambahan uang ini, terus spendingnya kegedean, ya bisa ini juga sih, bisa cepet habis juga, ujung-ujungnya pusing juga. Tapi malah makanya itu perencanaan bukber itu penting juga, dan teman-teman juga sebetulnya bisa manfaatkan Ramadan ini untuk cari cuan sebetulnya. Gimana tuh cari cuannya? Nah, balik lagi, teman-teman suka apa di sini? Apa yang kalian suka? Atau gini, justru daripada bukber berkedoknya self reward, bukber berkedok jualan aja. Jadi kamu pas bukber misalnya jualan apa? Tawarin teman lo gitu gak sih? Jualan suatu hal yang emang kalian suka gitu. Lu suka makanan, lu suka baju atau kayak gimana, cobalah cari mindsetnya diganti sekarang gitu. Bagaimana kita cari, jangan ya sekarang perencanaan, cuman kalau dikekang terus keuangan kita, nggak bakal, ya pasti akan ada revenge spending juga someday. Betul. Mungkin tadi ketika duit gue masih banyak, lo kemarin jarang bukber lo kayak gitu. Gue beli ini buat baju lebaran segala, padahal bajunya udah berapa lemari kayak gitu. Terus baju lama lo mau dikemanain? Nah, gimana kalau di Ramadan ini lu coba jual pre-love lah baju kayak gitu, buat tambahan THR, nggak ada salah. Atau kalau misalnya bisa ya hasil pre-love-nya dibuat budget buat bukber, jadi THR lu utuh semua sama gajinya, syukur-syukur sama gaji benar. Gitu. Cobalah diatur mindsetnya seperti itu. Yes, berhemat tuh baik, cuman ngekang itu nggak baik juga. Iya, berhemat tuh bukan berarti ngekang. Seperti waktu itu kita pernah bahas ya, kalau kita berinvestasi ada goalsnya, hemat juga ada goalsnya gitu. Kamu kalau hemat itu goalsnya apa? Oh, mau ngumpulin dana darurat. Oh, lagi bangun rumah. Oh, lagi pengen pergi ke luar negeri, jalan-jalan. Jadi hemat dulunya, goalnya ke sana gitu ya, bukan ngekengin duit. Bukan ngekengin duit tanpa bukan ngekengin duit demi biar THR lu utuh udah kayak gitu. Terus habis THR lu mau buat apaan kayak. Nah, untuk ini untuk supaya tidak berstatement pembenaran, karena kan gini kadang-kadang, ntar kalau gua nggak datang ke acara bukber, nanti gue terskipnya dari pertemanan gitu ya. Gue pengalaman sih, maksudnya gue pernah diundang ini gue nggak datang, akhirnya gue nggak pernah diundang lagi. Sibuk sih, lu so sibuk gitu. Padahal karena mereka kayak udah di saat dimana gue kepengen diundang gitu ya, gue malah nggak diundang karena menurut mereka kayak, alah gue udah tahu nih si Maria jawabannya kayak gimana. Nah, teman-teman atau circle pergaulan Sobat Cuan sekarang kan apalagi mereka sangat benar-benar membutuhkan untuk itu ya, race relation, sudah membuka koneksi. Nanti mereka bilang kalau gue nggak datang ke salah satu aja, nanti gue terskip nih dari pertemanan. Nih gimana dong gue? Nah, balik lagi kayak gini ya. Seberapa penting kita untuk hadir di sana gitu. Baik lagi kalau emang kepentingan kita ya, berarti kita harus sekarang harus orientasi ya, bukan berarti ini ngajarin individualis, cuman sekarang lu dengan kondisi sekarang ini ya, dengan acara itu gitu, seberapa penting gitu kita hadir di sana gitu. Ya, gue ngerti sambung tali silaturahmi segala macam gitu. Tapi kalau emang kita juga lagi berdarah-darah gitu ya, kita lagi kondisi keuangan lagi tight banget, kita juga mesti pilih-pilih kapan kita belanja buat hal yang kita senengin kayak gitu. Terus tiba-tiba ada ajakan dari geng yang atau teman-teman yang menurut kita juga aduh kayaknya gimana ya, gue ngeliat diajakin makan di restoran A gitu, harga makanannya udah segini, jam segini lagi macet gitu, gue susah jarak tempuhnya, ujung-ujungnya boncos, pulang-pulang bukan seneng malah jadi merengut, udah kayak gitu. Terus kita sampai sana juga obrolannya udah kayak gitu ya, kalau emang yang kayak yang seperti itu ya buat apa gitu loh, buat apa kita bela-belain. Even tahun depan diajakin juga paling mereka ngomong hal yang sama kayak gitu. Tapi kalau emang ada sesuatu gitu, lu bisa dapat sesuatu lah. Kalau lu nggak bisa skip ini, walaupun ini jauh, ini mahal segala, tapi ada dia yang biasanya yang bisa jadi orang yang emang memberikan lu banyak ide gitu ya, ke depannya seperti apa. Ya udah, go for it lah. Lu datang ke sana, anggaplah ini sarana belajar lu udah yang lu keluarin uang segitu untuk makan, itu ya tepat lu buat bisa networking sama dia, buat gali ilmunya dia. Ibaratnya kayak jeruk peresnya diperes sampai habis tuh. Jeruknya tuh lu peres ilmunya dia sampai habis, sampai nggak ada lagi airnya tuh, kayak jeruk nggak ada airnya tuh kayak gitu ya. Ya udah, go for it lah. Iya, tuh bisa juga tuh kayak gitu ya, bisa jadi masukan ya. Jadi kita bukber yuk sekalian sharing bisnis gitu. Atau kita bisa yuk bukber
sekalian mungkin apa yang bisa kita elaborasi gitu ya. Apalagi misalnya kan tahu si A kerja di sini, si B kerja di sini gitu ya. Bisa saling mensupport satu sama lain. Nah, terakhir nih mungkin terkait mengenai pembatasan budgeting for bukber nih kayak gimana nih Mas Akbar menurut lo? Karena kan kalau kedoknya self reward itu berarti adalah kan keputusan kalian. Jadi kan ya ini kan self reward gue kayak jajan shopping itu self reward, makan enak itu self reward gitu ya. Akhirnya ketika itu self reward itu berarti kan kontrolnya di masing-masing dari kita. Masing-masing dari kita. Susah nih kita untuk ngomongin budgetingnya. Tapi ada nggak sih kayak budget yang memang harus di tight atau mungkin dibatasin gitu untuk si bukber self reward ini. Agak-agak tricky sebetulnya nih kayak gini ya. Cuman kalau menurut gue gini, mungkin kacamatanya adalah dari yang agak lagi tight juga keuangannya ya. Mungkin gue bisa bilang yang seperti itu, yang mungkin banyak keperluan dan emang harus lebih hati-hati. Ya alokasikan sajalah uang paling enggak maksimal gue bilang maksimal 15% dari total salary dan THR tuh di situ. Itu sudah sangat besar untuk bukber ya. Di atas itu gue rasa kelebihan, tapi ini konteksnya adalah dengan orang-orang yang memang lagi tight dari keuangannya. Jadi let's say dia mungkin banyak cicilan ya. Dia punya tanggungan dan dia benar-benar harus membangun dana darurat. Jadi situ 15% aja lo ini, dan pilihlah bukber-bukber yang memang bisa membantu lo untuk bertumbuh gitu, dalam artian ilmunya bertumbuh ya, koneksinya bertumbuh juga, dan bisa bermanfaat buat masa depan. Iya, ini kayak ini sih apa ya, pendewasaannya berjalan dan seiring dengan waktu gitu ya. Mungkin yang dengerin kita hari ini Sobat Cuan yang memang lagi ada hype-hypenya pengen ketemu temen, pengen bukber, pengen ngobrol cerita seperti apa, misalnya kayak baru dapat first jobs gitu ya, masih kepengen untuk apa sedikit dalam tanda kutip flexing atau pengen cerita-cerita, ya go ahead gitu ya. Tapi mungkin ada yang di masa pertengahan dimana kayak udah capek energinya, kerja di kantor gue udah capek, gue harus bukber lagi gitu ya. Ya itu bisa untuk membatasi, apalagi kalau seandainya sudah punya tanggung jawab lain, sudah menikah, sudah punya anak gitu ya, pasti akan prioritasnya akan jauh berbeda. Tapi apapun itu pilihannya Sobat Cuan ya. Kita kasih gambaran supaya apa? Supaya nggak kebablasan, supaya nggak jor-joran juga, supaya masih ada kontrol, sehingga nanti lebarannya duitnya masih banyak, masih cukup gitu ya. Jangan habis di bukber nih duit gue, jangan-jangan ya. Terima kasih ya Sobat Cuan udah dengerin Cuap-Cuap Ramadan. Jangan lupa Cuap-Cuap Ramadan juga hadir setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat di platform Spotify, Anchor, Google Podcast, dan Apple Podcast. Kita juga ada di CNBC Indonesia TV. Jangan lupa untuk follow akun Instagram kita di @cuap_cuan dan subscribe YouTube channel kita di Cuap-Cuap Cuan. Terima kasih Sobat Cuan, Maria sama Akbar pamit. Selamat berpuasa. Assalamualaikum.